Di era modern saat ini, hampir seluruh aktivitas ekonomi tidak bisa dipisahkan dari uang. Kita membutuhkan uang untuk membeli makanan, mendapatkan pendidikan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan dalam lingkungan sosial. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa uang bukan hanya benda ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial yang mendalam? Melalui kajian sosiologi uang, kita dapat memahami bagaimana uang mempengaruhi pola pikir, perilaku, hubungan sosial, serta sistem pertukaran dalam masyarakat. Dalam video ini, kami akan membahas tentang bagaimana uang dilihat dari perspektif sosiologi melalui konsep rasionalitas dan pertukaran. Secara umum, uang dipahami sebagai alat tukar yang digunakan untuk memperoleh suatu barang dan jasa. Namun, dalam kajian sosiologi, uang memiliki arti yang lebih luas. Uang bukan hanya benda yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memperoleh sebuah simbol yang dapat membentuk hubungan sosial antar individu. Menurut pandangan sosiologi, cara seseorang menggunakan dan memandang uang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, nilai, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, seseorang dapat menggunakan uang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga untuk menunjukkan status sosial, memperoleh penghargaan, atau membangun relasi dengan orang lain. Nah, hal ini menunjukkan bahwa uang memiliki kekuatan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial manusia. Nah, sekarang kita akan membahas sejarah perkembangan uang dan sistem pertukaran. Nah, sebelum adanya uang, semuanya dimulai dari barter, yaitu tukar barang dengan barang. Akan tetapi, masalah mulai muncul. Bagaimana ketika seseorang mempunyai ayam dan yang lainnya cuma punya garam, akan tetapi tidak membutuhkan ayam. Nah, dari sini masyarakat mulai mencari cara yang lebih praktis. Nah, selanjutnya uang barang, yaitu segala benda yang memiliki nilai yang dapat dipertukarkan, semisal kerang, kulit binatang, logam, dan emas. Nah, memang terlihat canggih, akan tetapi ribet atau sulit untuk dibawa kemana-mana. Nah, sekarang kita mengenal yang namanya uang logam. Nah, uang logam ini ditemukan oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi atau sekitar 580 tahun sebelum Masehi. Selain dari bangsa Lydia, masyarakat Aztec dan Yunani kuno juga menemukan logam, akan tetapi memiliki versinya masing-masing atau memiliki versi koin yang tersendirinya. Nah, bangsa Yunani inilah yang menjadi cikal bakal adanya uang koin yang kita kenal sampai sekarang. Nah, selanjutnya uang kertas. Uang kertas ini ditemukan pada abad ke-7 Masehi oleh Cailun dari dinasti Tang yang berada di Cina. Nah, uang kertas ini mempermudah transaksi yang besar tanpa harus membawa logam dan emas seperti pada abad-abad atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, akan tetapi permasalahan yang muncul yaitu siapa yang bisa menjamin kertas memiliki nilai. Nah, jawabannya adalah kepercayaan. Nah, kepercayaan ini kemudian dibangun oleh masyarakat sehingga uang kertas dijadikan sebagai sistem pertukaran pada saat itu. Nah, sekarang kita masuk pada fase uang digital yang dimana kripto, bitcoin, dan lain sebagainya itu dipercayai sebagai sebuah bentuk alat transaksi. Nah, maka dari itu kepercayaan kita yang sebelumnya berasal dari uang kertas yang dilegitimasi oleh pemerintah, kemudian kepercayaan itu beralih kepada percayaan kepada teknologi ya, atau uang digital. Nah, adapun rasionalitas dalam penggunaan uang, di mana rasionalitas adalah kemampuan seseorang dalam pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks uang, individu biasanya mempertimbangkan manfaat, biaya, keuntungan, dan risiko sebelum melakukan tindakan ekonomi. Contohnya, ada seorang mahasiswa yang memiliki uang saku terbatas akan melakukan prioritas penyusunan pengeluaran antara kebutuhan dan keinginan, di mana
ia harus memilih uangnya akan digunakan untuk membeli buku, membayar transportasi, atau membeli barang yang tidak terlalu diperlukan. Namun, secara sosiologi, rasionalitas tidak selamanya memikirkan keuntungan materi semata, tetapi keputusan menggunakan uang biasanya dipengaruhi oleh nilai sosial, nilai budaya, norma sosial, dan ingin mendapatkan pengakuan dari lingkungan. Saya akan menjelaskan tentang teori pertukaran sosial dan hubungannya dengan uang. Nah, mungkin pertanyaannya, apa sih itu teori pertukaran sosial? Nah, pertukaran sosial menjelaskan bagaimana hubungan antar individu yang seringkali melakukan kegiatan memberi dan menerima suatu hal yang dianggapnya itu bernilai. Nah, fun fact-nya itu, pertukaran tidak selalu dinilai pada sebuah uang, namun juga dapat dinilai sebagai pada suatu informasi serta penghargaan. Nah, itu juga dapat dinilai sebagai sebuah pertukaran. Namun, uang menjadi media yang sangat penting terhadap sistem pertukaran, terlebih lagi di era modern seperti sekarang ini. Dikarenakan uang menjadi media yang dapat mengukur sebuah nilai suatu barang ataupun jasa secara jelas dan juga efisien. Namun yang harus kita ketahui bahwasanya hubungan yang terlalu menitik beratkan terhadap nilai ekonomi dapat mengurangi sebuah nilai sosial seperti kerjasama, kepercayaan, dan juga kepedulian terhadap sesama. Keberadaan uang memberikan banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat. Uang memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperlancar aktivitas ekonomi. Namun, uang juga dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial. Perbedaan kepemilikan uang dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan status sosial. Selain itu, budaya konsumtif membuat sebagian orang lebih mementingkan gaya hidup dan simbol kekayaan daripada kebutuhan yang sebenarnya. Oleh karena itu, manusia perlu memiliki kesadaran dan kebijaksanaan dalam menggunakan uang agar uang tetap menjadi alat untuk membantu kehidupan, bukan menjadi pengendali kehidupan. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa uang dalam perspektif sosiologi bukan sekedar alat pembayaran. Uang merupakan bagian dari kehidupan sosial yang memengaruhi pola pikir, hubungan antar individu, serta sistem pertukaran dalam masyarakat. Konsep rasionalitas menunjukkan bagaimana manusia membuat keputusan dalam menggunakan uang berdasarkan tujuan, kebutuhan, nilai, dan kondisi sosialnya. Sementara itu, konsep pertukaran menjelaskan bahwa hubungan manusia selalu melibatkan proses memberi dan menerima sesuatu yang dianggap bernilai. Di tengah perkembangan teknologi dan ekonomi modern, kita perlu memahami bahwa nilai kehidupan tidak dapat diukur hanya dengan uang. Solidaritas, kepercayaan, dan hubungan sosial tetap menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Penutup bersama, uang memang memiliki nilai, tetapi nilai kemanusiaan jauh lebih berharga. Audio Jungle.